Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya kemudian tamu yang sangat luar biasa. Ada Pak Abdurrahman atau lawyer muda yang ada di Lampung. Kawan-kawan, ke depan kita akan berbicara tentang Pak Omen mencari keadilan. Ini yang lagi viral kawan-kawan yang ada di Lampung, peristiwa tindak pidana perampokan. Alhamdulillah di grafik channel ini kehadiran langsung lawyernya. Jadi Pak Rahman bisa menjelaskan ya terkait peristiwa tindak pidana yang diduga Pak ini yang melakukan seperti itu. Oke, sebelum kita bincang-bincang, Pak Abdurrahman mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Terima kasih pada podcast dan pada moderator Pak Bram ya. Jadi saya ini Abdurrahman. Saya S1-nya dahulu itu di Fakultas Hukum Universitas Lampung, S2-nya di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah di UIN Kabupaten Lampung. Nah, mengatakan tentang kasus saya ini yang sedang viral ini, menurut saya ini dilematis gitu ya. Alangkah susahnya mencari keadilan di Republik Plus 62. Mengapa? Ketika proses penangkapan, ketika proses penyidikan itu nggak sesuai dengan KUHP. Sedangkan kita mempelajari tentang undang peradilan pidana. Nah, di dalam apakah karena dia seorang miskin, apakah karena dia seorang yang tidak mampu, tidak memiliki kekuatan, maka seorang oknum kepolisian, oknum penyidik terutama itu bisa sewenang-wenang. Sedangkan diatur di dalam KUHP dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada hak warga negara, apalagi di KUHP ya, hak ketika di dalam pemeriksaan. Jadi pada tahun 2017 dia dituduh melakukan perampokan di Lampung Utara. Dia ditangkap tanpa adanya penting. Kalau ngobrol lagi enak dalam penyidikan, ada air minum, ruang AC. Ketika dia pernah ditangkap itu dia nggak tahu apa-apa di masjid, dia lagi menyapu, tiba-tiba ditangkap, dibawa ke Polsek Balaraja, disuruh mengakui apa kata perintah polisi, padahal dia memang tidak tahu apa-apa tentang Lampung Utara. Jangan Lampung Utara, Lampung aja menurut pengakuannya belum pernah menginjakkan kakinya di Sayembumi Lampung. Disuruh tanda tangan BAP, disuruh mengaku yang notabene dia tidak melakukan pidana itu. Bahkan rumah korban yang katanya korban perampokan pun dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus dipukuli oleh oknum itu, dihajar, terus ditembak kakinya, sampai dari pengakuan dokumen itu ditodongkan pistol itu di kepala. Ya mungkin kalau Pak Bram juga, kalau sudah situasi seperti itu mungkin halayak masyarakat dunia lah ya, kalau sudah diintimidasi kayak gitu, daripada saya mati di tempat karena mengingat anak dan istri dia, bahkan ditanda tangan BAP, tanda tangan dia mengakui, padahal itu bukan dia nggak tahu apa-apa gitu ya, dia nggak ngerti apa-apa, Lampung aja dia nggak tahu gitu. Lucu gitu, ironis gitu ya, melihat keadilan orang warga negara Indonesia yang miskin. Oleh sebab itu kami juga berterima kasih kepada Menteri Hukum, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Jadi si miskin ini itu bisa mendapatkan keadilan, karena sampai sekarang pun yang namanya keadilan salah satu contoh ekonomi itu susah sekali, sulit ternyata di negara kita ini. Seperti itu. Tahun 2017 ditangkap, 2018 si Omen itu disidangkan. Pertama kali penunjukan waktu itu penasihat hukum pertama Pak Idran, dia mengatakan bukan saya Pak pelaku, saya tidak tahu apa-apa, saya dipaksa, saya diintimidasi, saya dipukulin, saya ditembak, saya diancam, mau dikarungin dan mau dilempar di laut.
Ya semua orang kalau sudah mau diancam, mau dikarungin, dibuang ke laut, sampai nggak ketemu, sampai nggak ketemu, udah dipukul seluruh, sampai nggak ketemu, udah ditembak, masih nggak mau tanda tangan, ditembak lagi terus dibuang ke laut, sampai sih nggak takut ya gitu kan. Nah, singkat cerita tahun 2018 di persidangan pembuktian, terus dengan saksi-saksi dan juga saksi dari masjid juga belajar yang menyatakan dia nggak pernah datang ke Lampung, dia nggak tahu Lampung itu di mana, apalagi Lampung Utara kata bumi, dia nggak tahu apa-apa. Dan alhamdulillah masih ada keadilan juga, persidangan itu dinyatakan dia bebas tidak bersalah dalam hal tuduhan fitnah perampokan tersebut. Tahun 2019 itu kita menuntut ganti kerugian. Kita mengacu pada PP nomor 92 tahun 2015 tentang ganti kerugian bagi korban salah tangkap di dalam PP itu, di dalam pasalnya. Yang di situ mengatur apabila dia tidak mengalami cacat, angin luka lebam segala macam, itu diganti maksimal itu 100 juta. Akan tetapi kalau dia sampai cacat, yang maksimum diatur maksimum itu 300 juta. Nah, kalau dia sampai meninggal dunia itu bisa di atas 300 juta sampai 500 miliar gitu ya. Tapi kan mati. Orang masih hidup aja mau klaimnya susah, minta keadilan, apalagi udah sampai mau tanggung minta jauh yang meninggal ya kan, korban salah tangkap ya kan. Itu. Singkat cerita, alhamdulillah dikabulkan permohonan ganti kerugian bagi korban salah tangkap korbannya si pemain ini, pemain itu. Nah, tahun 2019 itu juga kita sudah mengirimkan surat mohon dieksekusi putusan Prapit nomor 1 tahun 2019. Tolong dieksekusi, tolong di mana dananya itu, mana uangnya, kecil bagi negara kita Indonesia. Uang 222 juta itu sangat kecil dengan negara penghasil minyak, batu bara. Dan apalagi di dalam Pak Jokowi menyatakan tentang penegakan hukum kita yang semakin baik, katanya kan. Ya, tapi mohon ditindaklanjutin permohonan kita ini. Nah, jadi sudah kita kirimkan surat kepada istana, kepada DPR yang katanya wakil rakyat ya, terus kepada Menteri Hukum, Menko Polhukam, Menteri Keuangan, itu tidak ada respon sama sekali. Nah, kami sudah komunikasi juga kepada YLBHI Indonesia dan LBH Jakarta, kami koordinasi juga sering. Dia meminta, Bang, ini mau nggak mau, Bang, ini harus viral. Kenapa? Kalau nggak viral, ini nggak akan didengar keluhan kita ini. No, maka ada istilah netizen ini, no viral, no justice. Kalau tidak viral, tidak ada keadilan. Saya sebenarnya nggak mau yang viral-viral ini, saya nggak mau. Akan tetapi gimana kalau nggak diviralkan? Ya, surat sudah kita kirim, permohonan sudah kita kirimkan, semua nggak ada tanggapan satupun dari semua kementerian, pejabat negara, bahkan DPR RI katanya wakil rakyat, ada rakyatnya yang mengalami ketidakadilan. Kok ada jawaban? Tidak amat sedih amat sih warga negara Indonesia ini mencari keadilan. Masa harus diperlalu kayak gini dulu? Dikit-dikit harus viral dulu. Kami mohon juga nggak banyak kok, laksanakan putusan pengadilan negeri Kota Bumi. Negara kita kan katanya negara hukum. Negara Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar itu dinyatakan di dalam pembukaan negara Indonesia adalah negara hukum. Buktikan dong dengan apa? Dengan laksanakan putusan pengadilan negeri ini. Ya kalau seandainya nggak dilaksanakan, ya buat apa ada yang pengadilan negeri seperti itu? Apalagi terakhir setelah viral itu Kabid Humas Polda menyatakan permohonan maaf. Tetapi ada statement dari media rilis ID itu menyatakan kami masih mempertimbangkan permohonan ganti kerugian itu. Lah ini bagaimana ini? Kok kami jadi semakin sedih? Kok udah ada putusannya, sudah viral masih dipertimbangkan putusan pelaksanaan ganti kerugian. Jadi mau seperti apa lagi langkah kita kalau sudah seperti ini, sudah buntu, sudah viral, ada dari
pimpinan dari kepolisian jangan viral lagi sampai nasional. Ya kita ikutin, cuma tolong kita minta dilaksanakan. Nggak banyak kok 222 juta itu. Sum-suman aja anggota polisian di Kawasan Utara 1 juta per orang inisiatif pribadi berkumpul kok 222 juta. Nggak banyak kita minta. Apa yang dialami Pak Oman itu sedikit kok. Siap, ini saya potong Pak Oman sedikit ya. Jadi memang peristiwa Pak Oman ini menjadi pelajaran besar ya. Iya. Karena apa? Peristiwa tersebut tidak ada. Jadi Pak Oman tidak melakukan tindak pidana. Iya. Bukan di situ ya. Iya. Apalagi tadi memang sudah ada putusan yang inkrah. Iya. Terus juga tadi dari kuasa hukum Pak Oman di sini melakukan pra-peradilan Berapa dia? dan itu dikabulkan. Kita buka. Itu kan sudah lama, Bang Abdurrahman dari tahun 2017 ya kan. 2017 penangkapan, 2019 rapidnya. Rapidnya seperti itu. Kenapa? Kira-kira Bang Abdurrahman? Kok baru sekarang ini peristiwa ini bisa viral seperti itu ya kan? Apa yang Bang Abdurrahman lihat? Kenapa baru sekarang? Harusnya tadi ya dari kepolisian maupun kejaksaan ketika ada putusan yang inkrah mereka harus menjalankan ya terkait masalah kompensasi ya dari putusan tersebut ya untuk merehabilitasi Mbak Omen. Kenapa itu terjadi? Bang Abdurrahman, kalau menurut Bang Abdurrahman sendiri? Ini bisa menjadi suatu penelitian. Ya, Penelitian baik dosen, baik mahasiswa yang mengambil judul skripsi, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, bahkan profesor kalau mau buat penelitian suatu temuan hukum, nah ini harus dikaji, ya kan? Kenapa? Ini lucu kan jadi ya kan? Ini mohon maaf, ini tadi bukannya menjelekan, cuma memang ini fakta, notos. Ada faktanya di Lampung Utara. Lucu kan jadi yang melihatnya. Kita dari 2019 sudah mengirimkan surat. Kita sudah beretikat baik, kirimkan surat terus. Ada bukti suratnya. Nah, kami sudah putus asa lah. Sebenarnya kami sampaikan nggak mau namanya viral ini kan. Kami nggak, ya masih menjaga hubungan sama manusia. Iya. Mau nggak mau kita laksanakan viral justice. Tidak diviralkan itu nggak ada keadilan. Ya kita nggak mau sebenarnya. Cuma ini langkah kita terakhir. Kalau seandainya masih tidak ada upaya lagi, ya kami nggak tahu harus mengadu kemana. siap. Tapi kalau ada seandainya profesor mengatakan eksekusi bagi permasalahan tangkap ini seperti apa, gitu kan? Kalau seandainya negara yang salah, itu bagaimana eksekusinya? Kalau oknum yang salah, bagaimana eksekusinya? Itu harus jadi penelitian. Ya memang ya rada lucu seperti negara kita ya. Jangan sampai lah di kemudian hari ke depan peristiwa ini terjadi. Iya. Orang yang tidak melakukan tindak pidana, tapi seolah-olah dia melakukan seperti itu dan ada intimidasi sampai dengan kekerasan Iya. yang diterima oleh korban ya. Nah terus tadi sampai sekarang juga tadi belum ada rehabilitasi yang diterima Mbak Omen. Belum ada. Terus tadi Bang Abdurrahman bilang terkait masalah teknologi dan seterusnya ini kan masih dipertimbangkan, Iya. dipertimbangkan. Itu dari mana Bang Abdurrahman? Dari media rilis ID, saya melihat beritanya dari Kabin Humas Polda menyatakan kami masih mempertimbangkan. Saya kirimlah ke Iya. Pak Bram. Siap. Nah, kami ingat loh, kenapa nggak menyatakan sama kami akan membayarkan langsung? Kenapa masih harus mempertimbangkan? Apa lagi harus dipertimbangkan? Putusannya ada kok, permohonan eksekusinya ada kok, surat udah kita kirimkan terus kok. Mungkin kalau mau dicek di bagian sekretariat istana presiden ada mungkin baik surat-surat kita sudah kita kirim itu. Ya, apa lagi harus dipertimbangkan? Dan ini menjadi suatu contoh kasus pembelajaran ya. Saya minta mahasiswa atau dosen kalau menganggap penelitian itu menarik ini. Cuma nggak tahu kalau mau penelitiannya bagaimana di polisi dikasih nggak kira-kira. Saya potong sedikit Bang Abdurrahman ya terkait proses penegakan hukum ya di putusan pertama tapi Bapak Bang tadi tidak salah dibebaskan seperti itu Iya. ya dari jaksa penuntut banding gitu ya. Pas tidak bersalah, Iya. kasasi dia. Masuk kasasi. Kasasi ke Mahkamah Agung. Ini hasil dari Mahkamah Agung sendiri Menguatkan. menguatkan Iya. putusan pengadilan
negeri. Iya. Dan setelah itu dari kuasa hukum melakukan pra peradilan ya. Langsung kita pacu pada ini nomor 92 tahun 2015. Itu dari Pak Presiden Jokowi itu ya, mengeluarkan PP. Itu memang luar biasa Pak Jokowi. Kita mohon Pak Jokowi, Siap. tolong didengar lah. Oke. Nah, Terakhir nih Bang Abdurrahman Iya. ya, harapan Bang Abdurrahman sendiri kepada pemerintah khususnya seperti itu ya kan, terus juga kepada masyarakat mungkin apa edukasi yang bisa Bang Abdurrahman berikan apa ke pemerintah dulu ya kan terkait peristiwa ini seperti apa harapannya ke depan. Terus yang kedua ke masyarakat untuk bisa memberi edukasi, jangan sampai tadi peristiwa ini terjadi lagi misalkan seperti itu. harapan kami adalah mohon kepada pemerintah ketika ada oknum yang melakukan salah tangkap dan sudah kita tuntut ganti kerugian, ini tidak berlarut-larut seperti ini, tidak lama. Kalau di Arab Saudi itu keren jatuh menimpa jemaah haji budaya, itu nggak ada harus melalui proses peradilan, nggak ada, langsung pemerintah harus dikasih kompensasi. Nah, ini kenapa ini? Kenapa harus lama, harus berlarut-larut, harus yang bertahun-tahun? Oh, kayak gini bagaimana penegakan hukum kita? Yang pertama. Yang kedua, harapan kita juga kepada penegak hukum bagi masyarakat ya. Kami berharap ketika di dalam pendidikan itu belajar sih namanya, pasti anggota itu belajar tentang KUHP. Betul. Formil ya. Formil. Jadi tidak harus yang namanya pemukulan. Sudah kayak zaman penjajah Belanda ya kan. Disetung, ditembak, tidak ada. Dia udah tingkat baik ya. Jadi dia nggak usah yang namanya harus pemukulan, disiksa, ditembak kakinya. Kalau dia sudah di tingkat baik ya. Artinya dia memang apa ya? Menurut dia bersalah ya. Nah, gini aja lah. Memang pendidikan itu. Kita yang berulang-ulang, kalau dia seandainya berbohong, kan kelihatan juga sih. Ada ilmu kepolisian itu kan belajar. Kalau seandainya mau menggunakan setara kekerasan, ya gunakan itu pemerintah. Tangkap, pukulin, ya apa bedanya dengan yang banyak terjadi masyarakat. Ada maling motor, ketangkap basah, dipukul rame-rame. Kita kan ada negara hukum. Nah itu fungsi dari kepolisian. Nanti kayak gini orang juga, jangan salah masyarakat. Ketika ada yang paling akhir dapat digebukin, jangan salahkan masyarakat. Yang orang oknum polisi yang jaga itu, ketika orang ditangkap langsung dipukulin dan kakinya dibunuh atau dia. Nah, kalau seperti itu buat apa dia buang? Ya kan batal aja ini ya, revisi aja buang gitu kan. Gitu kan, tetap penegakan hukum kita berharap jangan ada lagi lah bohongan lagi ya di Indonesia ini. Cukup satu itulah, dan di dalam pendidikan ya ada yang namanya profesional, ada yang slogan Polri profesional apa presisi ya kan. Nah coba Pak Kapolri ini coba diedukasi dulu lah, presisi itu seperti apa sih. Oke, siap Bang Abdurrahman. Iya. Kan tadi dengan peristiwa ini tidak ada lagi Iya. di Indonesia yang memang seorang itu tidak mendapatkan gelarnya, Iya. apalagi tadi tidak bersalah, ya kan? Malah menjadi usaha seperti itu. Terus juga tadi para penegak hukum pemerintah ini bisa menegakkan aturan-aturan regulasi yang ada. Iya. Sekali lagi terima kasih Bang Abdurrahman Iya. sudah mau datang di Fitma Channel. Semoga apa yang Bang Abdurrahman sampaikan sebagai kuasa hukum Bang ini bisa menginspirasi kepada banyak yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bang Abdurrahman Iya. sudah berbagi ya di Fitma Podcast. Kawan-kawan, mungkin ini saja obrolan kita pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi semua orang. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.